loved. What's he like? That's how you should feel. Honest, Tristan, leave with me. I'll go anywhere. Hey, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan kembali mereview film klasik yang jarang sekali dilirik padahal punya cerita unik yang menarik untuk ditelisik. Film kali ini berlatar belakang abad pertengahan, mengisahkan tentang perjalanan asmara dua anak manusia di tengah berkecamuknya perang antara dua negara, Britania melawan Irlandia. Penasaran dengan filmnya? Siapkan kopi dan cemilan kuacinya karena sebentar lagi pintu teater 1 akan segera dibuka. Selamat menyaksikan. Istana Castellon 15 Mei 1314 Masehi. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang tengah dilatih berburu oleh ayahnya. Dia adalah Tristan, bocah kecil pemberani anak dari kesatria Britania bernama Aragon, dan lahir dari seorang ibu yang hebat bernama Lady Serapin. Ayahnya adalah kakak sulung dari raja suku Cornwall di sebelah timur Britania, bernama Raja Marke. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi di awal abad pertengahan, praktis tak ada lagi kerajaan besar yang bisa mempersatukan seluruh daratan Eropa. Yang tersisa hanyalah kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar dari Rumania sampai ke Britania. Inilah awal dari masa kegelapan yang membuat perkembangan dan pengaruh budaya di Eropa mundur jauh ke belakang. Banyak suku-suku pecahan dari kekaisaran Romawi saling bertikai untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Seperti yang terjadi di wilayah Britania, setiap suku saling bertikai untuk menguasai kembali tanah Britania yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi. Namun, mereka mulai menyadari pertikaian antar suku membuat wilayah Britania dalam situasi berbahaya. Saat itu, di sebelah utara bangsa Irlandia semakin kuat. Wilayah mereka menjadi satu-satunya yang tidak terdampak langsung dengan gejolak huru-hara pasca runtuhnya kekaisaran Romawi. Bangsa Irlandia diuntungkan karena wilayah mereka dibentengi oleh luasnya lautan. Dipimpin oleh raja mereka bernama Doncad, kerajaan Irlandia berencana memulai petualangannya untuk menaklukkan wilayah Britania. Karena keadaan genting itulah kesatria Aragon mengundang seluruh suku yang ada di daratan Britania untuk datang ke istananya di Castellon. Kesatria Aragon bersama adiknya Raja Marke mengajak mereka untuk membuat sebuah persekutuan. Mereka pun berencana untuk menyatukan seluruh suku yang ada di Britania untuk melawan kekuatan bangsa Irlandia di sebelah utara. Namun sayang, usaha kesatria Aragon dan adiknya Raja Marke sudah terlambat. Karena Raja Doncad di bawah pimpinan kesatria terbaiknya bernama Morholt telah menyerang wilayah mereka. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Prajurit Irlandia dengan beringas membakar istana Castellon menjadi lautan api. Dalam pertempuran ini, Tristan kecil harus kehilangan kedua orang tuanya setelah kesatria Morholt dengan sadis membunuh ayah dan ibunya. Tristan kecil hampir saja tewas dibunuh oleh prajurit Irlandia. Namun dia berhasil diselamatkan oleh pamannya Raja Marke. Sayangnya usaha pamannya ini harus dibayar mahal setelah tangannya putus ditebas pedang prajurit Irlandia. Bukan itu saja, istri pamannya bernama Queen Marke juga ikut tewas dalam pertempuran. Yang lebih mirisnya, sang ratu tewas dalam kondisi sedang berbadan dua. Sementara, pasca penyerangan pasukannya ke wilayah Britania, Raja Doncad sedang dirundung duka. Ratu Irlandia, istri dari Raja Doncad, dinyatakan telah meninggal dunia setelah hampir 3 bulan berjuang dari penyakit tipes yang dideritanya. Ratu Doncad meninggalkan seorang putri kecil yang cantik dan jelita bernama Isabella. Namun duka di hati Raja Doncad sedikitnya bisa terobati setelah tahu panglima perang terbaiknya kesatria Morholt berhasil mengalahkan pasukan Aragon dan Raja Marke di Britania. Why did you die, Vanya? Why? It was a hunt. Di lain pihak, Raja Marke dan sisa pasukannya yang baru saja kalah dalam pertempuran harus kembali menelan kenyataan pahit setelah tahu istana mereka Deor ikut dibumi hanguskan oleh prajurit Irlandia.
Raja Marke akhirnya menyuruh pasukannya untuk membangun kembali istana dan benteng Deor yang sudah hancur tak tersisa. Tristan kecil punya saudara sepupu sepantaran bernama Melot. Dia adalah putri dari Lady Edith, adik ketiga almarhum ayahnya. Nantinya si Tristan kecil ini akan diurus dan dibesarkan oleh paman dan bibinya. Di istana Raja Marke inilah Tristan kecil sudah menunjukkan bakat bertarungnya. Kelak dia akan menjadi kesatria yang gagah berani mirip seperti ayahnya. 20 tahun berlalu, Tristan tumbuh menjadi pemuda tampan rupawan. Dia menjadi sahabat dekat sepupunya bernama Melot. Suatu hari, Melot mengajak Tristan untuk melihat penemuan mereka. Melot dan temannya Simon baru saja menemukan terowongan rahasia peninggalan kerajaan Romawi di sebelah timur Cornwall. Terowongan ini ujungnya tepat berada di dalam benteng istana pamannya, Raja Marke. Sementara di kerajaan Irlandia, panglima perang mereka bernama Kesatria Morhol mulai menagih janjinya. Raja Doncat pernah berjanji akan menikahkan Kesatria Morhol dengan putri semata wayangnya bernama Isabella jika dia mampu mengalahkan pasukan Aragon di istana Castellon, Britania. Namun, setelah 20 tahun berlalu, Kesatria Morhol merasa dibohongi oleh rajanya. Itulah alasannya dia memberanikan diri untuk menagih janjinya. Akhirnya Raja Doncat pun mau mengabulkan permintaan panglima perangnya untuk menikahkan Kesatria Morhol dengan putrinya Isabella. Tapi dengan satu syarat, Kesatria Morhol mau melakukan tugas terakhir untuknya, yaitu mengambil paksa para pria dan gadis muda di istana Raja Marke untuk dijadikan budak di kerajaannya. Dengan kehilangan para muda-mudinya, Raja Doncat berharap bisa menekan pertumbuhan penduduk di kerajaan Cornwall. Dia khawatir dengan jumlah penduduk Cornwall yang terus meningkat, mereka akan mendaftarkan anak-anaknya untuk dijadikan prajurit kerajaannya. Baginya itu sangat berbahaya untuk hegemoni kerajaan Irlandia di masa depan. Di suatu hari, Raja Doncat memberitahu putrinya kalau dia akan dijodohkan dengan Kesatria Morhol, panglima perang terbaiknya. Putri Isabella terlihat kecewa. Sambil menangis, dia ingin menolak perjodohannya. Gadis cantik ini merasa Raja Doncat seperti bukan ayahnya. Sebagai orang tua, harusnya sang ayah bisa mengerti perasaannya. Namun kembali, perkataan raja adalah hukum di istana yang harus dipatuhi dan diterima oleh anaknya. Merasa sedang di atas angin, Kesatria Morhol mulai berani menghampiri putri rajanya. Dengan percaya diri, dia bersumpah akan membumi hanguskan kerajaan yang ada di Britania demi sebuah bonus bisa menikah dengan si cantik putri Isabella. Singkat cerita, pasukan Irlandia yang dipimpin oleh Kesatria Morhol kembali masuk ke wilayah Britania. Tujuan mereka untuk mengambil paksa muda-mudi dari kerajaan Cornwall untuk dijadikan budak di negaranya. Kedatangan mereka kali ini tanpa ada perlawanan yang berarti. Melihat tindakan pasukan Irlandia yang sudah mempermalukan kerajaannya, Kesatria Tristan tidak tinggal diam. Dia kemudian mempertanyakan sikap pamannya yang hanya pasrah saat dipermalukan oleh musuhnya. Raja Marke kemudian menjelaskan, melawan Raja Doncat hanya akan berakhir sia-sia, karena mereka kalah dalam jumlah pasukan. Jalan satu-satunya agar bisa mengimbangi mereka adalah dengan membujuk kembali suku-suku yang ada di wilayah Britania untuk bersatu melawannya. Di bawah komando Tristan, suku-suku yang ada di wilayah Britania akhirnya mau datang untuk menerima undangan persekutuan dari Raja Marke. Di depan para pemimpin suku-suku Britania, Kesatria Tristan mulai memberitahu rencananya. Dia akan melakukan strategi perang gerilya. Mereka akan menjebak separuh pasukan Irlandia untuk memancingnya agar masuk ke tengah hutan. Di sana mereka akan menghabisinya. Setelah itu Tristan dan pengikutnya akan menyamar memakai pakaian tentara Irlandia yang sudah tewas, dengan tujuan untuk menghabisi sisa pasukan Irlandia dari dalam. Pasukan Raja Marke akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Irlandia. Sementara setelah berduel sengit dengan Kesatria Morhol, Tristan akhirnya berhasil membunuhnya. Namun sayang, kemenangan itu kembali harus dibayar mahal. Tristan dan sahabatnya Simon dinyatakan tewas. Tristan tewas setelah tubuhnya terkena sabetan pedang beracun milik Kesatria Morhol. Dipimpin langsung oleh sepupunya Melot, jasad Tristan kemudian dilarung ke tengah lautan. Untuk melampiaskan kemarahan atas tewasnya Tristan dan saudaranya, Kesatria Melot kemudian mengeksekusi prajurit Irlandia yang berhasil mereka tawan, dan menyisakan 2 prajurit untuk dibiarkan pulang ke Irlandia untuk mengabarkan kekalahan kepada rajanya. Kemenangan tersebut menyisakan duka yang mendalam bagi Raja Marke setelah tahu ponakannya Tristan dinyatakan tewas dalam pertempuran. Speak to me. Sementara di pesisir pantai Irlandia, Putri Isabella terlihat sedang galau.
dia sempat mengajak pelayannya Bibi Bragne untuk kabur dari kerajaan. Gadis cantik ini tak bisa menutupi kesedihannya. Dia tidak mau menikah dengan kesatria Molho, laki-laki yang dijodohkan oleh ayahnya. Namun saat mereka tengah berdebat, tiba-tiba Bibi Bragne melihat sebuah perahu yang terdampar di bibir pantai. Awalnya dia melarang Putri Isabella untuk mendekatinya. Namun karena penasaran, gadis cantik ini tak mengindahkan larangan pengasuhnya. Kemudian setelah melihat dari jarak dekat, Isabella terlihat kaget saat tahu ada sosok laki-laki yang tergeletak di dalam dek perahu. Tanpa pikir panjang, Putri Isabella kemudian mengajak pelayannya untuk memindahkan sosok pemuda di depannya ke sebuah rumah parit di dekat pantai. Nyawa Tristan akhirnya bisa diselamatkan setelah ditolong oleh Putri Isabella. Wanita cantik ini berhasil mengobati luka di tubuhnya. Awalnya Tristan bingung saat mengetahui dirinya berada di tempat asing dan ditemani oleh dua orang wanita. Putri Isabella kemudian menjelaskan kalau mereka menemukan perahunya terdampar di bibir pantai. I'll be back. He's English, isn't it? Hari-hari terus berlalu. Keakraban mulai terjalin di antara keduanya. Dengan keluguannya, Putri Isabella terlihat sangat bahagia. Sambil bercanda, sesekali keduanya terlihat saling bertatap mata dan saling melempar senyuman yang penuh makna. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Diketahui kalau Tristan dan Isabella ini sama sekali belum pernah pacaran. Jadi bisa dikatakan bagi keduanya ini adalah cinta pertamanya. Namun, semakin lama mengenalnya, hati Isabella justru semakin terluka. Hingga di suatu hari dia memutuskan untuk memberitahu Tristan tentang keadaan yang sebenarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia kemudian memberitahu Tristan kalau dirinya telah dijodohkan dengan laki-laki lain oleh ayahnya. Mendengar penjelasannya, Tristan terlihat kaget dan kecewa. Dia kemudian keluar rumah untuk mengejar Isabella yang terlihat menangis dan berlari meninggalkannya. Tristan kemudian memeluknya. Dia sudah gak peduli lagi dengan status Isabella yang sudah bertunangan. Dia kemudian mengajak Isabella untuk ikut dengannya. Mendengar tawarannya, Isabella tak kuasa lagi menahan kesedihannya. Dia memeluk erat pemuda yang dicintainya. Dan akhirnya, apa yang ditakutkan Putri Isabella benar-benar menjadi kenyataan. Mata-mata istana telah menemukan bekas perahu yang membawa Tristan terdampar di pantai Irlandia. Bukan itu saja, Raja Donnchad terlihat murka setelah prajurit yang dibebaskan kesatria Melot membawa kabar kalau panglima perang terbaiknya telah tewas dalam pertempuran. Mengetahui Putri Isabella dalam bahaya, Bibi Bragne kemudian berlari untuk memberitahu putri raja yang disayanginya. Dia memperingatkan kalau Tristan sedang dalam bahaya. Karena Raja Donnchad sebentar lagi akan menggeledah seluruh pantai di kerajaannya. Mendengar kabar tersebut, Putri Isabella terlihat panik. Dia kemudian berlari mendatangi Tristan di tempat persembunyiannya. Dia menyuruh kekasihnya untuk segera pergi dari Irlandia sebelum ditemukan oleh prajurit ayahnya. Dengan menaiki sebuah perahu, akhirnya Tristan berhasil kabur ke negaranya. Singkat cerita, setelah kekalahan pasukannya di Britania, Raja Donnchad berencana untuk melakukan politik memecah belah Britania. Dia akan membuka sebuah sayembara bagi suku-suku di Britania agar mau mengirim kesatria terbaiknya untuk bertarung di arena. Pemenangnya akan mendapat hadiah, yaitu menikah dengan putrinya Isabella dan mendapatkan tanah di daerah Leonard yang subur dan kaya dengan hasil buminya. Sementara, penduduk suku Cornwall mendadak heboh setelah melihat kemunculan kesatria Tristan yang berhasil selamat menyeberangi pulau Irlandia. Kepulangannya dianggap sebuah keajaiban karena mereka menganggap Tristan sudah tewas dalam pertempuran. Begitu juga dengan sepupu dan pamannya Raja Marke, terlihat masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tristan akhirnya menjelaskan tentang kejadian yang dialaminya. Dia berhasil selamat setelah terdampar di pantai Irlandia dan ditolong oleh seorang wanita bernama Bragne. Untuk menyambut kepulangan kesatria terbaiknya, Raja Marke menggelar pesta besar-besaran untuk merayakan kepulangan Tristan keponakannya. God knows. That none can slacken. Sepekan berlalu, setelah tahu kalau Raja Donnchad akan mengadakan sayembara dengan hadiah putrinya, Tristan memberi saran agar pamannya menerima undangannya. Dia membujuk pamannya untuk mencari pendamping baru untuk menggantikan Ratu Marke yang telah meninggal. Tristan sangat menyayangi pamannya. Baginya seorang raja harus didampingi oleh seorang ratu, agar kerajaan Cornwall punya calon mahkota di masa depan. Tristan kemudian menawarkan diri, mewakili kerajaan Cornwall untuk mengikuti sayembara tersebut. Karena dibujuk terus-terusan, akhirnya Raja Marke menyetujui saran dari Tristan keponakannya. Singkat cerita, Tristan bersama dengan suku-suku yang ada di Britania akhirnya berangkat ke Irlandia untuk mengikuti sayembara. Di sana mereka disambut langsung oleh Raja Donnchad, sedangkan putrinya Isabella yang duduk di sampingnya hanya bisa pasrah diperlakukan seperti budak oleh ayahnya. Namun, putri Isabella terlihat kaget saat melihat Tristan kekasihnya ikut dalam sayembara tersebut.
Dengan rasa cemas, dia hanya bisa berharap kekasihnya Tristan bisa memenangkan sayembara yang digelar oleh ayahnya. Sayembara ini akan mempertemukan para kesatria dari suku-suku yang tersebar di wilayah Britania. Mereka akan menjadi gladiator untuk bertarung di arena. Setelah bertarung habis-habisan, akhirnya kesatria Tristan dari suku Cornwall keluar sebagai pemenangnya. Dia berhasil mengalahkan kesatria Wichet dari suku Sakon. Melihat kemenangan yang diraih kekasihnya, Putri Isabella terlihat berlari kegirangan. Dia kemudian membuka kerudung yang menutup wajahnya. Namun, tubuhnya mendadak lemas setelah ayahnya memberitahu kalau kesatria Tristan bertarung untuk mewakili Raja Marke dari suku Cornwall. Itu artinya Putri Isabella akan menikah dengan Raja Marke, bukan dengan Tristan kekasihnya. Sementara, di bawah arena Tristan hanya bisa diam terpaku. Dia tak menyangka kalau Putri Raja Doncat adalah kekasihnya. Tristan sama sekali tidak menyadarinya. Karena saat pertama kali bertemu, Isabella mengaku bernama Bragne. Diketahui kalau Bragne adalah nama pengasuhnya. Isabella sengaja memakai nama bibinya untuk melindungi keselamatannya. Akhirnya Putri Isabella dibawa ke istana Deor sebagai hadiah untuk menjadi istri Raja Marke. Di dalam perahu, Putri Isabella sempat meminta untuk bertemu dengan Tristan kekasihnya. Sambil menangis, dia meminta maaf karena telah berdusta perihal namanya. Andai saja waktu itu dia mengaku bernama Isabella, mungkin Tristan tidak akan datang ke sayembara untuk mewakili pamannya. Sepekan berlalu, akhirnya Putri Isabella resmi dipersunting oleh Raja Marke. Seluruh rakyat Cornwall terlihat larut dalam kebahagiaan, tapi tidak dengan Tristan. Saat melihat kebahagiaan pamannya, hatinya justru semakin sakit dan tenggelam dalam kesedihan. Begitu juga dengan Isabella. Setiap malam dia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di suatu hari, Raja Marke membawa istrinya berkeliling di sekitar istana. Tak sengaja sang raja melihat ponakannya Tristan sedang berdiri di kejauhan. Raja Marke mencoba memanggilnya. Namun Tristan memilih pergi menghindar dari pamannya. Raja Marke terlihat khawatir dengan keadaan ponakannya. Dia pun menyuruh istrinya Isabella untuk menemuinya. Raja Marke berharap Isabella bisa menasehatinya untuk membantu masalah yang dihadapi ponakannya. Namun pertemuan itu justru menjadi awal bencana. Kisah cinta terlarang antara istri dan keponakannya. Hingga di suatu hari, Raja Marke mengajak Tristan dan istrinya untuk berkunjung ke Irlandia. Di sanalah salah seorang prajurit Irlandia tak sengaja melihat Tristan dan Isabella sedang bermesraan di sebuah taman. Dia pun melaporkan perselingkuhan itu kepada rajanya. Dengan penuh emosi, Raja Doncat mengajak Raja Marke untuk membuktikannya. Dan benar saja, dua raja ini memergoki Tristan dan Ratu Isabella sedang bermesraan. Melihat pemandangan yang sangat memalukan, Raja Doncat benar-benar dibuat murka. Dia menuduh Raja Marke telah merendahkan harga diri dia dan anaknya. Dia kemudian mengusir Raja Marke dan rombongannya agar segera pergi dari tanah Irlandia. Di akhir cerita, setelah kembali dari Irlandia, Raja Marke kemudian menginterogasi istrinya Isabella. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara istrinya dengan ponakannya. Sambil menangis, Isabella akhirnya menjelaskan kalau dia adalah wanita yang menolong Tristan saat dinyatakan tewas dalam pertempuran. Isabella kemudian mengungkapkan rasa penyesalannya karena telah membohongi Tristan dengan memakai nama pengasuhnya. Jika saja dia memberitahu nama aslinya, Tristan pasti tidak akan mengikuti sayembara di kerajaan ayahnya. Mendengar pengakuan istrinya, mata Raja Marke terlihat berkaca-kaca. Dia pun akhirnya membatalkan niatnya untuk menghukum Tristan dan istrinya di tiang gantungan. Raja Marke akhirnya memutuskan untuk memberikan kebebasan buat Isabella agar bisa hidup bersama kekasihnya. Tapi dengan syarat mereka berdua harus keluar dari kerajaannya. Namun apa yang terjadi? Tristan justru menolak kebaikan dari pamannya. Dia benar-benar sangat menyesal telah melakukan hubungan terlarang dengan Isabella. Dia pun bersujud di kaki rajanya dan memohon agar pamannya memaafkan kehilapan istrinya. Untuk menebus kesalahannya, Tristan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga pamannya lagi. Dia berencana untuk keluar dari negeri Britania dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pengembara. Namun takdir berkata lain. Pasukan Raja Doncat tiba-tiba menyerang kerajaan Cornwall di Britania. Raja Irlandia memutuskan untuk membalas perlakuan Raja Marke yang telah menghina harga diri dia dan putrinya. Dia menganggap kerajaan Cornwall telah mengkhianati kebaikannya. Tidak ada jalan lain selain perang sebagai jawabannya. Dalam pertempuran ini, Raja Marke harus kehilangan dua ponakannya. Kesatria Melot dinyatakan tewas dalam pertempuran.
Dia juga harus kehilangan Tristan yang ikut tewas terbunuh saat membantunya bertempur melawan pasukan Irlandia. Raja Marque kemudian memberikan ruang buat istrinya Isabella untuk menemui mayat Tristan ponakannya. Kematian Tristan benar-benar telah menghancurkan kehidupan Isabella. Karena sebulan berlalu, akhirnya Isabella menyusul kekasihnya. Wanita cantik ini meninggal dengan cara menyedihkan. Sang ratu mengalami dehidrasi parah saat hari-harinya dihabiskan hanya untuk menangis dan mengurung diri di kamar istananya. Cerita pun akhirnya selesai. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga saja kisahnya bisa menghibur teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang jeleknya. Karena film ini bersifat fiktif yang tujuannya hanya untuk hiburan semata. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.